Pandemi COVID-19 menyerang. Sudah sejak awal tahun pelajaran baru hingga saat ini pembelajaran dilakukan secara daring. Ternyata rindu memang berat. Rindu akan canda, tawa, dan senyuman murid-muridku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurnia Aji, guru di SD Negeri Surakarsan 2, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran melalui daring dalam rangka ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2020. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat? Oke, masih semangat. Yuk, coba untuk biar tambah semangat nih di pagi hari, kayaknya kok masih lesu. Coba kita tepuk semangat ya. Oke, siap? Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya yuk ikut lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ya. Biar semangat pada pagi hari ini, masih pagi kok. Masuk sudah lesu, nah, harus semangat ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, tentunya kita harus berdoa dulu agar kita diberi kelancaran untuk menjalani proses pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, siapa nih dari kalian yang mau jadi pemimpin untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini? Yuk, siapa yang mau menjadi pemimpin? Oke, Mbak Nawang, keren, luar biasa Mbak Nawang, berani menjadi pemimpin. Yuk, Mbak Nawang dipimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Silakan Mbak Nawang. Halo teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Nawang sudah memimpin teman-temannya dan menjadi pemimpin hari ini ya Mbak Nawang ya, memimpin teman-temannya dalam proses pembelajaran. Tentunya semuanya juga nanti juga menjadi pemimpin ya, minimal untuk memimpin dirinya sendiri untuk menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air Indonesia yang tercinta. Nah, pada saat ini Pak Fajar akan izin share screen dulu ya untuk lagu Indonesia Raya. Sudah siap? Semuanya sikap siap sempurna? Tegap, walaupun duduk tetap tegap badannya. Oke.
Nah, ini seperti Pak Fajar, seumpamanya nge-lag ataupun putus-putus, bisa dimatikan dulu videonya nggak apa-apa. Oke? Tetapi suaranya ditampilkan ya, agar nanti masuk suaranya ke Zoom meeting ini yang ya, gitu ya. Siap? Sikap sempurna. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu kebangsaanku, bangsa dan marilah Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsa bangsa jiwanya, bangga padanya, Indonesia Raya. Raya Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kecil. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat dan hikmat tentunya, karena kita harus cinta kepada tanah air kita. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia, dan tentunya besok kita juga harus berupaya untuk menjadi pemimpin-pemimpin negara agar negara Indonesia menjadi negara yang maju, gitu ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita di tengah pandemi ini kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Jadi tentunya walaupun mungkin saat ini sepertinya virus corona itu sudah mungkin tidak ada beritanya, juga sudah tidak booming seperti yang kemarin, tetapi kalian juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya, 3M. Masih ingat 3M apa? Siapa yang masih ingat? Mas Ardi ya. Oke, Mas Abdullah mencuci tangan, betul, mencuci tangan. Mbak Nawang apa Mbak Nawang? Apa? Menjaga jarak, betul sekali Mbak Nawang. Satu lagi, siapa yang tahu? Memakai masker. Iya, betul. Tadi ya, memakai masker. Jadi yang pertama adalah sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kalau kalian keluar rumah, mau beli permen ke toko dan sebagainya, itu tetap harus pakai masker. Walaupun saat ini kayaknya sudah tidak ada virus corona, tetapi harus tetap berjaga karena tetap masih ada virus corona itu di mana-mana. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Fajar akan menyampaikan apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang usaha-usaha yang ada di sekitar kita dan yang juga dijual ke luar negeri tentunya ya. Jadi yang usaha-usaha yang ada di sekitar kita, tetapi juga usaha-usaha yang menjual barangnya, jasanya sampai ke luar negeri. Terus yang berikutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat magnet. Kemarin kan kita sudah mempelajari sifat-sifat magnet yang lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat magnet, yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Terus berikutnya yang terakhir kita akan mempelajari lebih dalam lagi daftar riwayat hidup.
Nah, apa sih Pak itu ketiganya? Nah, kita akan belajar pada hari ini yaitu tema 5, subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama. Nah, tentunya kalian juga harus belajar lagi karena sebentar lagi kita akan menjalani penilaian akhir semester atau ulangan akhir semester ujian ya. Ujian untuk semester. Jadi kalian juga harus tetap belajar. Nanti akan Pak Fajar bantu apa yang kalian belum jelas. Nah, nanti bisa ditanyakan ke Pak Fajar melalui grup WhatsApp atau langsung menjabri ke Pak Fajar. Oke? Nah, sebelum kita mempelajari proses pembelajaran pada pagi hari ini, biar semangat lagi yuk. Tepuk siap ya. Masih ingat tepuk siap? Ya, semua ikut ya. Pasti Pak. Oke, semua ikut. Siap? Tepuk siap. Saya siap, saya tahu, laksanakan. Saya tahu, saya siap, laksanakan. Saya siap, saya tahu, saya tahu, saya siap, saya tahu, laksanakan. Oke, biar semangat, kalian biar semangat. Nah, Pak Fajar mau tanya nih, kira-kira di tempat kalian, di sekitar rumah kalian, ada nggak sih usaha gitu, orang yang berusaha gitu? Ada nggak? Di sekitar tempat kalian ada yang berusaha punya usaha gitu? Oke, Mbak Nawang, apa Mbak Nawang yang ada di dekat rumah kalian? Apa? Laundry, oke, itu juga usaha. Atau jangan-jangan ada dari orang tua kalian juga memiliki usaha nasi, jualan makanan gitu? Oh iya, jualan makanan apa yang sudah matang gitu ya. Oke, terus ada lagi nggak yang di sekitar rumah kalian? Mungkin ada yang tukang cukur rambut gitu di sekitar rumah kalian? Ada Pak. Ada, nah itu juga termasuk usaha. Terus mungkin ada yang bengkel motor, sering benerin motor gitu, ada? Mobil Pak. Oh mobil, bengkel mobil di Balia. Oke, ada bengkel mobil, bengkel motor. Berarti itu dalam bidang apa? Dalam bidang perdagangan atau jasa yang dikasihkan ke orang lain? Kalau bengkel, Jasa. kalau bengkel di bidang jasa ya. Nah, biar kalian lebih paham mengenai usaha-usaha yang ada di sekitar kita, mengenai benda magnetis dan non magnetis, dan juga mengenai daftar riwayat hidup, kita akan coba melihat tayangan video ini. Nah, gitu ya. Oke, Pak Fajar izin share screen dulu. Sekarang sudah terlihat? Sudah. Nah, kita saksikan ya video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Fajar Kurnia Aji. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai belajar berwirausaha. Nah, tentunya di sekitar rumah kalian dan juga di sekolah kita banyak sekali usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Yuk kita belajar bersama mengenai usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita. Tentunya banyak sekali usaha yang ada di sekitar kita. Beberapa di antaranya adalah fotokopi, tukang cukur, dan bengkel motor. Ketiga jenis usaha tersebut termasuk dalam bidang jasa. Salah satu usaha adalah usaha batik tulis dan juga gerabah di Kasongan. Batik tulis dan gerabah di Kasongan sampai dijual ke mancanegara, khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah,
kegiatan menjual atau membeli barang ke luar negeri biasa disebut ekspor dan impor. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai ekspor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Barang-barang yang diekspor Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam, yaitu disebut migas, dan non-migas. Dalam kegiatan ekspor dan impor, tentunya membutuhkan kontainer-kontainer besar untuk mengangkut hasil ke negara lain. Tentunya, salah satu alat di pelabuhan untuk mengangkut kontainer tersebut memanfaatkan gaya magnet karena bisa menempel pada besi. Magnet dapat menempel pada benda-benda magnetik. Apa itu benda-benda magnetik? Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, dan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Saat kita mau mendaftar pekerjaan, maka kita diharuskan untuk membuat daftar riwayat hidup. Nah, seperti apa sih daftar riwayat hidup? Nah, daftar riwayat hidup adalah seperti ini. Di dalamnya, komponen-komponen dalam daftar riwayat hidup yaitu ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada alamat rumah, ada pendidikan terakhir, dan masih banyak lagi berkaitan dengan identitas. Sekarang adik-adik sudah tahu kan apa itu MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan juga medan magnet, dan apa itu formulir daftar riwayat hidup. Jangan lupa belajar dan terus belajar ya adik-adik ya. Sampai jumpa. Ya, itu tadi ya tayangan yang sudah kita lihat bersama, video. Jadi di sana tadi kita mau belajar apa aja? Usaha. Usaha itu yang dijual ke luar negeri tadi namanya apa ya? Ekspor. Bener, atau menjual barang dagangan sampai ke luar negeri, terutama kalau Indonesia di wilayah Asia Tenggara. Terus yang kedua tadi kita belajar apa? Yang di pelabuhan pakai alat magnet. Magnet kok bisa ya untuk apa namanya di pelabuhan tadi ya, untuk mengangkat kontainer atau peti kemasnya tadi? Karena ada apanya? Karena ada besi. Karena magnet bisa menarik besi. Betul tadi Mas. Siapa tadi yang jawab ya? Mas Ardi ya? Oke, betul Mas Ardi. Oke, terus yang terakhir tadi, kalau kita mau mendaftar pekerjaan, kita harus menyerahkan, membuat apa tadi? Daftar riwayat hidup. Betul Mbak Lia, daftar riwayat hidup. Jadi kita harus membuat itu. Nah, untuk biar kita dapat diterima pada suatu pekerjaan ataupun pada suatu instansi, kita harus membuat daftar riwayat hidup itu ya. Jadi kita akan belajar itu selama seharian ini ya. Nanti kalian bisa bertanya. Coba Pak Fajar mau bertanya. Ada yang sudah tahu belum apa itu kegiatan ekspor atau menjual barang dagangan ke luar negeri? Kira-kira pernah nggak melihat ada usaha yang ada di sekitar kalian yang dia sampai menjualnya ke luar negeri? Di sekitar rumah kalian belum ya? Belum ada ya? Oke, Pak Fajar lebih jauh lagi nih. Di daerah Kasongan, Pak Fajar akan menampilkan dulu ya, di daerah Kasongan ya. Itu menjual barang dagangannya itu sampai ke luar negeri, ke mancanegara, ya. Kasongan itu menjual gerabah. Gerabah itu apa? Nah, sudah. Nah, ini siapa yang pernah lewat ini kayak Kasongan ini? Siapa? Saya.
Saya Beda ya semuanya ya. Nah, di sana ada gerabah. Gerabah itu apa sih? Siapa yang tahu? Terbuat dari tanah liat. Terbuat dari tanah liat. Nah, ini. Tuh, ada kerajinan-kerajinan yang terbuat dari gerabah atau tanah liat. Ada gentong, ada patung, ada tempat lampu, banyak sekali ya. Ada pot, betul, ada pot dari tanah liat, ada celengan, ada dulu kalau mau beli celengan ya. Sampai sana. Nah, gerabah ini bahkan diekspor sampai ke luar negeri. Ya, gerabah-gerabah ini yang ada di Kasongan itu dulu sebelum pandemi itu bahkan sebelum pandemi itu banyak sekali. Setiap minggu, setiap bulannya itu bisa mengirimkan gerabah-gerabah itu ke luar negeri, bahkan sampai negara-negara di Eropa, tidak hanya di Asia Tenggara. Nah, itu ya. Jadi menjual barang ke luar negeri itu disebut kegiatan ekspor. Ya, betul, kegiatan ekspor. Di pasar banyak. Oh, di pasar juga banyak sekali. Di pasar Sentul ya, kita dekat dengan pasar Sentul. Nah, itu juga banyak sekali yang berdagang di sana. Ya, nah dalam perdagangan itu salah satunya itu juga ada yang menjual batik. Nah, batik. Bahkan batik itu juga dijual ke mancanegara. Jadi Kementerian Perindustrian itu mendorong UMK usaha-usaha batik itu biar memproduksi batiknya terus bisa dijual ke mancanegara. Apa sih dari tadi Pak Fajar ngomong ekspor. Nah, ekspor itu apa sih? Nah, Pak Fajar akan share screen dulu. Apa sih ekspor itu? Ya, gitu ya. Barang ke luar negeri. Nah, betul. Apa Mbak Nawang? Menjual barang ke luar negeri. Iya, betul. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri. Kalau umpamanya kita menjual jasa kita ke luar negeri, juga ekspor bukan? Kegiatan ekspor bukan? betul. Jasa. Iya, jasa juga. Jadi tidak hanya barang, tetapi barang dan jasa yang bisa dijual ke luar negeri. Sudah tahu ya berarti kegiatan ekspornya. Nah, ke luar negeri. dalam kegiatan ekspor itu ada dua barang yang dijual dari Indonesia. Yang pertama adalah barang migas, yang kedua non migas. Migas dan non migas. Apa itu migas? Barang tambang. Ada batu bara, minyak bumi, ada timah. Kalau non migas itu apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Yang non migas, yang tidak termasuk barang tambang. Iya, tanah liat dalam bentuk gerabah ya. Dia ada gerabah, terus ada apa lagi ya? Kira-kira ya. Kalau batik itu termasuk migas atau non migas? Non migas. Oke, ya itu ya, yang termasuk barang-barang migas dan non migas. Oke, kita lanjut. Tadi sudah ada barang migas dan non migas. Nah, pada saat kita mau mengekspor barang ke luar negeri, itu di pelabuhan tadi ada alat yang besar sekali tadi, terus bisa memindah kontainer yang berupa besi, ditarik, dipindah ke tempat lain. Nah, kok bisa ya tadi menarik itu ya besinya ya? Karena ada apanya ya? Ada apanya? Magnet, betul sekali. Siapa yang punya magnet di rumah ya? Oke, Mas Abdullah punya magnet. Nah, nanti kita juga akan melakukan percobaan tentang magnet ya. Oke, nah jadi ini alatnya. Ya, nah ini alatnya ya. Alat yang untuk di sini ada magnetnya ini. Selain ada pengaitnya ini untuk menjaga-jaga juga untuk biar tidak jatuh, tapi ini di sini ada magnet. Dia berasal magnetnya itu dibuat dengan elektromagnet atau dengan listrik. Jadi magnetnya bukan magnet-magnet seperti untuk mainan itu bukan, tapi dari listrik. Jadi sangat kuat sekali magnetnya. Seperti induksi. Ya, apalagi kalau induksi ya nggak bisa atau
Nah, ini dari elektromagnet. Nah, kita akan mempelajari nih. Kok bisa ini besi ditarik magnet ya? Itu termasuk benda magnetis atau non magnetis ya? Kalau besi magnetis. Siapa yang tahu? Benda magnetis itu benda yang apa sih? Yang terbuat dari logam. Yang terbuat dari logam. Oke, betul sekali. Atau benda yang dapat ditarik oleh apa? Magnet. Oleh magnet. Betul sekali ya, Mas Abdullah, Mbak Nawang, Mas Adi, semuanya udah betul. Jadi benda magnetis itu adalah benda yang terbuat dari logam yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, kalau kebalikannya benda yang tidak dapat ditarik magnet itu disebut benda apa ya? Benda non magnetik atau non magnetis boleh ya. Jadi itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada yang bisa ngasih contoh nggak, Pak Fajar? Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kayu, oke. Apa yang tidak batu? Oke, batu betul. Mbak Nawang batu. Mbak Nadia? Apa Mbak Nadia? Penghapus. Karet ya, berarti karet. Oke, karet. Sip, betul. Nah, pada kegiatan nanti kita akan melakukan percobaan di dalam LKPD kalian. Sudah ada di Google Classroom. Itu ada percobaan untuk mengidentifikasi benda-benda magnetik dan benda-benda yang non magnetik. Betul nggak sih? Ada benda yang dapat ditarik oleh magnet, ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, nanti kalian belajar dari sana, dari percobaan. Bener nggak? Dibuktikan. Jangan sampai hanya baca buku, tapi benar-benar dibuktikan. Oke? Nanti itu ada pada LKPD kalian, lembar kerja peserta didik kalian. Oke? Nah, pada pembelajaran ini kita juga belajar nih tadi, Pak Fajar mau share screen lagi. Kita tadi belajar kok di dalam kalau kita mau mendaftar pekerjaan itu kok kita harus ada yang dibawa ya? Apa ya yang dibawa itu ya? Daftar riwayat Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup tadi di video tadi apa sih komponen-komponennya yang ada pada daftar riwayat hidup? Nama lengkap, betul. Apa lagi? Lengkap. Terus apa lagi ya? Tanggal lahir, betul. Mas Ardi, Mas Luki, betul. Tanggal lahir. Apa lagi tadi? Jenis kelamin, betul. Mbak Nadia, ada jenis kelamin putra atau putri. Alamat, betul sekali, ada alamat ya. Jadi itu yang ada komponen-komponen pada daftar riwayat hidup. Tentunya nanti kalian juga bisa membuat daftar riwayat hidupmu sendiri. Oke, nah seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini nanti setelah Pak Fajar pembelajaran hari ini atau ini di sudah jam 10. Nah, nanti kalian keluar dari Zoom meeting ini, terus kalian bisa membuka di Google Classroom kalian. Ya, Pak Fajar sudah upload tugasnya di Google Classroom kalian. Ya, di sana kalian bisa melihat, bisa melihat-lihat Google Classroom kalian. Ada LKPD bisa dipelajari. Oke, seperti itu. Nah, ada pertanyaan untuk kegiatan pembelajaran kali ini? Nah, nanti ini off, terus nanti kita masuk lagi ya ke Zoom meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang. Selamat siang. Yang masih semangat ya. Nah, tadi kalian sudah membuka Google Classroom. Apakah sulit untuk mengerjakan yang ada di Google Classroom? Ada kesulitan? Oh, tidak ya. Berarti kalian sudah bisa menyelesaikan lembar peserta didik dan kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Nah, tadi salah satu kegiatan yang ada di sana adalah kalian disuruh untuk mengidentifikasi, membuat video magnet, benda magnetis dan non magnetis. Sudah kalian kirim ya, ada beberapa yang sudah dikirimkan melalui WA.
langsung japri ke Pak Fajar. Pak Fajar akan coba mempresentasikan ya. Ini salah satu contoh dari video teman kalian. Oke? Oke. Benda magnetis dan non magnetis. Keren ya. Sudah ada musiknya juga. Terus kayaknya keren. Tidak bisa adalah percobaan yang dilakukan oleh Mbak Dia. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata dan pembuatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren, luar biasa videonya ya. Yang lain juga keren, Pak Fajar sudah lihat, ada Mbak Nadia, ada Mbak Nawang, ada Mbak Cahaya, ada. Kalau siapa ya yang di sini yang belum mengirimkan? Saya. Oh ya, Mas Adi nggak apa-apa, Pak Fajar tetap menunggu ya, nggak masalah. Nanti bisa dikirimkan. Bisa juga pinjam magnet ke sekolah. Kalau tidak punya magnet ya, Mas Adi ya, nggak apa-apa. Ya, yang penting tetap semangat di pandemi ini, tetap semangat untuk belajar. Nah, oke, kita tadi sudah belajar banyak sekali pada kegiatan pembelajaran hari ini. Dari kita tadi belajar apa tadi? Yang pertama, yang masih ingat? Bisa dihidupkan kameranya? Tadi yang pertama kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Magnet, oke, magnet. Terus yang tadi kegiatan apa tadi? Luar negeri. Ekspor dan impor ya. Oke, terus ada apa lagi yang terakhir tadi, membuat apa yang harus kita pekerjaan melamar? Daftar itu. Pinter Mbak Nawang, daftar riwayat hidup ya. Jadi kita sudah belajar banyak hal hari ini dari usaha yang ada di sekitar kita, kegiatan ekspor, impor, magnet, benda magnetis dan non magnetis, dan juga daftar riwayat hidup. Nah, kira-kira ada enggak yang ditanyakan untuk pembelajaran kali ini? Tidak ada ya, sudah jelas ya semuanya ya. Coba Pak Fajar tanya, Mas Gibran, tahu kegiatan ekspor itu apa? Mengirim barang, Pak. Mengirim barang ke luar negeri. Menjual ya, menjual barang. Jadi tidak hanya dikirim tapi dijual ya. Menjual atau mengirimkan barang yang mau diperdagangkan di luar negeri ya. Mas Abdullah, benda magnetis apa Mas Abdullah? Benda yang dapat ditarik dengan magnet. Oke, mantap sekali, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang Mas Luki, tadi saat kita mau bekerja mendaftar melamar, kita harus membuat apa tadi Mas Luki? Daftar riwayat hidup. Betul, daftar riwayat hidup. Masih ingat nggak Mas Luki, tadi ada apa komponennya di daftar riwayat hidup itu? Masih. Ada apa? Nama, betul sekali. Terus Alamat. ada alamat, Kelamin. jenis kelamin, betul sekali Mas Luki. Tanda lahir. Tanggal lahir dan sebagainya, betul sekali Mas Luki, hebat. Berarti sudah menyimak pembelajaran, mengikuti proses pembelajaran dari pagi sampai siang hari ini dengan luar biasa. Oke, tentunya kalian semua yang di sini kita harus semangat ya belajar untuk agar kita dapat sukses di saat nanti kalian sudah dewasa nanti. Oke, ada pertanyaan untuk yang terakhir kali? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, nanti yang untuk yang terakhir kali sendiri
kalian nanti akan mengerjakan soal evaluasi yang ada di tugas kalian. Nanti kalian yang pertama tadi kalian sudah mengerjakan ini latihan ekspor dan import, sudah melakukan percobaan, alhamdulillah sudah dipresentasikan juga tadi oleh Mbak Lia dan Mbak Nadine. Nanti ditulis ya laporannya, ya ditulis laporannya. Terus yang berikutnya nanti yang di kegiatan terakhir sendiri kalian akan mengerjakan soal evaluasi ini. Dikerjakan dengan baik-baiknya, tidak usah buka buku, tidak usah tanya kemana-mana, sekalian aja. Apakah kalian sudah benar pelajaran ini dengan baik atau belum? Seperti itu ya. Yang belum nanti dikerjakan di soal evaluasi setelah Zoom meeting ini berakhir. Itu ada pertanyaan untuk tugas yang ada di Classroom? Tidak ada? Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini karena sudah tidak ada pertanyaan, kita akan menyanyikan lagu ya, akan menyanyikan lagu wajib berjudul Rayuan Pulau Kelapa ya. Rayuan Pulau Kelapa. Pasti kalian sudah pernah dengar lagunya, tapi mungkin kita anak pohon cemara kayak. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar dari pagi sampai siang hari ini dengan penuh semangat. Nah, seperti itu. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan juga melalui WA group ataupun bisa langsung japri ke Pak Fajar. Oke? Seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk yang terakhir kalinya? Sudah ada? Sudah paham? Sudah paham. Alhamdulillah kalau sudah paham, maka untuk pembelajaran pada pagi sampai siang hari ini Pak Fajar cukupkan. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA group. Tetapi jangan lupa dikerjakan evaluasi di Google Classroom-nya. Oke? Semangat belajar? Semangat. Coba tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Keren sekali kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetapi kita berdoa dulu ya untuk menutup pembelajaran. Mungkin tadi yang menjadi pemimpin hari ini Mbak Nawang ya. Oke, Mbak Nawang bisa dipimpin untuk berdoa menutup. Siap berdoa ya. Mari teman-teman sudah belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Nawang sudah menjadi pemimpin untuk hari ini di kelas kita. Semuanya juga nanti harus bisa menjadi pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatannya, tetap mematuhi protokol kesehatannya 3M tadi. Dan jangan lupa juga untuk terus belajar dan semangat untuk belajar. Merdeka dalam belajar, kalian bisa belajar dimanapun dan kapanpun kalian bisa belajar di mana. Itu pesannya Pak Fajar, kurang lebihnya Pak Fajar mohon maaf. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.